Pak Dedi aku tinggal jalan. Batur memakai motor abi masa patu ge barasu. Tempo atuh Pak Dedi, dia jalan kuat barasu. Nah Pak Dedi kadieu kontrol di jalan. Biar rakyat maneh tuh nyebrang ke sungai, jembatan rusak, jembatan gantungna, ngelakeun aing geus aya di Cikebang. Kecil buaya muara. Jadi waktu itu ke rumah saya mau masuk kamar tiba-tiba ada ular king cobra. Saya agak curiga karena ularnya tidak begitu ganas. Artinya bahwa ular itu ular rumahan. Orai, mana orai? Hirup keneh teh. Ular king cobra itu, yang dari rumah saya itu. Yang mau masuk ke kamar. Mana? Oh, ada. Oh. Hidup, Pak. Oh. Asli parah ini. Ini namanya sudah bukan bercanda lagi, tapi ini sudah kelewatan siapa ya ini kira-kira yang sudah iseng ngirim ular king cobra ke depan gerbang rumahnya Kang Deddy Mulyadi. Nah ini guys, satu dalam sejarah, ada investor asing yang datang langsung ke Jawa Barat. Tentunya pasti mereka akan menjalin kerjasama. Nah, ini kerjasama antara Provinsi Jabar dan Provinsi Kungnam Korea Selatan, dan ini Gubernur Korea Selatan sudah memberikan dana hibahnya senilai 113 miliar cash untuk pembangunan sarana transportasi di Jawa Barat. Ini keren nggak ini guys? Menurut kalian keren banget kan? Apalagi gubernur yang sekarang ini, gubernur kita kan Deddy Mulyadi ini, ternyata membawa aura positif ya untuk Korea Selatan. Jadi akhirnya mereka ini mau datang langsung nih ke Jawa Barat. Oke, mungkin langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Ini penting. Nah terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9, anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini, jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah. Buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja, gitu loh. Kalau disebut raja boleh, tapi kerjanya harus cekatan. Nah, tetapi ini yang harus dilakukan. Ini prinsip-prinsip dasar, termasuk kelautan. Kelautan segera membuat konsep. 2 minggu lagi kami akan MOU dengan TNI Angkatan Laut. Targetnya adalah tidak ada sampah di pantai, tidak ada sampah di sungai, bebas Jawa Barat dari limbah dan pencemaran lingkungan. Dan kemudian menjadikan laut itu sebagai halaman rumah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini langkah-langkahnya dan tidak boleh lagi karena saya mah awewe, tidak bisa, nggak bisa. Karena sudah jadi pejabat, tidak lagi ngomong perempuan dan laki-laki. Anda setara dengan laki-laki. Jadi kalau keluar jam 12, keluar jam 1, nggak ada urusan dengan status perempuan. Kenapa? Anda hari ini pejabat dan sudah mengklaim diri bahwa perempuan dan laki-laki sama. Artinya melaksanakan tugas dan kewajiban juga sama. Kerja saya ada kerja teknis, ya, jadi yang terakhir tidak boleh lagi ada anggaran kajian-kajian di dinas-dinas. Kajian ini, kajian ini. Saya tadi sudah meminta ahli yang sekolah dari Jerman, tolong, saya bilang,
rubah produk kajian di Provinsi Jawa Barat jadi energi. Jadi buku kajian teh dirubah jadi energi. Karena itu hasil kajian nggak tahu sudah berapa ratus miliar uangnya. Semuanya harus taktik, teknis, kita nggak punya banyak waktu. Dan kemudian kita hari Jumat ini 100 hari. Dan 100 hari ini nanti harus termonitor. Yang berikutnya adalah posting. Media sosial hanya satu, pekerjaan. Setuju. Tidak boleh posting-posting yang lain di luar pekerjaan. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, resmi melakukan jam malam bagi pelajar dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Nah ini, Gubernur Jakarta malah membuka taman 24 jam. Ya, berarti ini nggak enak ya jadi anak Jawa Barat. Ayo, mendingan pada pindah ke Jakarta aja. Ya 24 jam guys, non-stop bisa nongkrong di taman guys. Gubernur Jakarta memang luar biasa ya. Gubernur Korea Selatan, gubernur telah memberikan dana hibah sebesar 113 miliar untuk 113 pembangunan sarana miliar. transportasi di Jawa Luar Barat. biasa. Keren tuh guys, keren nggak? Keren dong Bapak. Keren. Gitu loh. Saja kami menerima Bapak Gubernur Chungnam, Korea Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur. Dan malam ini beliau kami jamu makan malam di Gedung Sate sekaligus ya menyaksikan pertunjukan angklung. Bahkan beliau tadi bermain angklung langsung, bahkan menari langsung. Ternyata Pak Kim top Markoto. Terima kasih Pak Kim, salam untuk warga Chungnam dari warga Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan hubungan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chungnam ke depan lebih baik lagi, terutama untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik di Jawa Barat maupun di Chungnam, Korea. Atur nuhun. 우리 대한민국 충남과 인도네시아의 서자바주가 자매결연을 맺었기 때문에 형제와 같은 그런 곳입니다. 그래서 이번에 서자바주를 방문해서 주지사님을 비롯해서 우리 부지사님 또 우리 직원분들께서 환대해 주셔서 너무 감사합니다. 앞으로 대한민국과 그리고 인도네시아와 그리고 충남과 서자바주가 하나가 돼서 함께 교류하고 또 발전을 위해서 노력했으면 좋겠습니다. 안골롱을 배우고 함께 저녁을 먹으면서 좋은 추억을 만들어갑니다. 고맙습니다. 땡큐. Terima kasih Pak Kim, terima kasih Pak Gubernur. Jangan lupa ginsengnya. Kang Deddy Mulyadi nggak mau ke luar negeri, tapi orang luar negerinya yang harus datang ke Jawa Barat ini. Menurutku keren banget ya. Pertama dalam sejarah nih, ya ada investor asing yang datang langsung ke Jawa Barat ini guys. Udah Pak, ini mah mending disuruh bikin pabrik aja yang banyak biar nggak ada pengangguran lagi nih di Jawa Barat. Tapi ya gimana lagi ini kalau banyak investor juga. Tapi kalau ormas sama premannya banyak juga ya, gimana guys? Mereka pada takut dong sama ormas sama preman, itu bisanya cuman minta-minta doang. Fungsi aparat militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya Fungsi aparat militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak gitu. Hei, Riko Kering, Anda memang pintar sekali ngomong. Tapi percuma, kalau cuma teori-teori doang bro. Anak-anak yang masuk barak itu memang anak-anak nakal yang harus didisiplinkan. Sikapkan. Agar hidupnya teratur, gak begadang, gak mabuk-mabukan, gak tawuran, gak mencelakai orang. Sementara orang tuanya itu udah gak sanggup lagi kok ngurusinnya. Lalu diambil alih oleh gubernur. Sesimpel itu kok. Anda tahu kan Mike Tyson, kalau dia gak diambil dari jalanan, gak didisiplinkan, gak dilatih bakatnya, mungkin sekarang ini udah jadi ketua gangster yang ganas dia. Betul, anak-anak nakal itu kreativitasnya sedang bertumbuh. Tapi kreativitas seperti apa dulu? Tukang begal juga punya kreativitas. Koruptor, kreativitasnya juga tingkat tinggi itu. Pedagogi, demagogi, digigit dogi apa? Atau itu, mau kupingmu itu digigit Mike Tyson. Kayak Evander Holyfield dulu. Habis digigit, dia uppercut. Dos. Tah, lebok siah. Ini kalau kalian masih ada yang percaya dan masih ada yang mau ngasih panggung ke katanya profesor paling cerdas, profesor anti kedunguan, profesor ahli filsafat, dan profesor yang paling masuk akal omongannya, gue nggak tahu lagi Indonesia bakal jadi apa ke depannya. Udah jelas-jelas Bapak KDM itu, Kang Deddy Mulyadi, itu bergerak benar-benar langsung turun ke masyarakat. Tidak hanya berteori. Kita tanya deh ke Profesor Dungu itu. Lu udah buat apa buat negeri ini? Hah? Lu pikir dengan omong-omong, dengan ilmu filsafat lu itu tuh bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik? Enggak.
Lu lihat Bapak Kan Deddy Mulyadi, mohon maaf ya, tanpa mereka nyewa buzzer-buzzer, gue jadi buzzer alaminya. Karena gue setuju dengan cara kerjanya, cara berpikirnya, cara bicaranya. Tapi sedangkan lu cuma berbicara pakai teori filsafat doang, action gak ada. Lu mengkritik cara Bapak Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak ke barak, sedangkan lu sendiri nggak punya anak. Gimana sih? Ngerasain nggak? Cara mendidik anak gimana? Ngerasain nggak sih punya anak kayak gimana? Sekarang ini masyarakat Indonesia itu matanya lagi dibuka sama orang-orang yang dulunya sering banget nyinyir-nyinyirin pemerintah, sampai sekarang pun, yang mana nyinyirannya ini adalah nyinyiran pesanan, sebenarnya kelihatan dari dulu. Cuman sekarang lebih banyak lagi masyarakat yang sadar kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya pengen Indonesia itu nggak maju, pengen Indonesia itu nggak berkembang, pengennya Indonesia itu stuck aja kayak gitu, terus di bawah kendali omongannya. Jadi mereka pikir orang Indonesia ini bodoh-bodoh semua, tinggal dikasih aja teori-teori kayak gini bisa ngikut semuanya. Kayak gitu kan maksud lu ya? Indonesia sekarang ini tidak butuh orang-orang yang pandai berteori, ya, pandai mengucapkan filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran doang, dikeluarkan doang dari mulutnya. Sekarang Indonesia itu butuh orang yang punya pemikiran, ya, rasional, dikeluarkan di mulutnya terus dikerjain. Dikerjain, action yang dibutuhkan di Indonesia itu. Bukan omon, Bapak Profesor Dungu. Heran gue masih aja dikasih panggung, masih aja juga dipanggil profesor. Berpikirnya kayak gitu, nggak bijak. Orang itu makin tua, makin banyak ilmu, makin bijak harusnya. Bukan bikin onar. Siap teh. Gitu sih kalau cari duitnya lewat pesanan politik. Rocky Gerung nyenggol Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dikata-katain punya pemikiran yang dangkal. Masalah barak militer katanya. Sebenarnya saya udah malas ya bikin konten tentang Rocky Gerung. Kalau nggak di-banned, kalau nggak dibisukan itu. Ya, banyak sekali yang melaporkan. Tapi nggak apa-apa, bikin lagi kontennya. Karena dia nyenggol gubernur Bapak Aing. Sikat kan? Sekarang kita senggol balik Rocky Gerung. Rocky Gerung itu pernah dibully satu Indonesia ya. Gara-gara masalah pemain naturalisasi. Gara-gara dia nyenggol timnas, dibully di satu Indonesia. Sekarang dia dibully lagi gara-gara dia nyenggol masalah barak militer. Masalah bola dia disenggol, dibully karena dia nggak tahu bola. Sekarang masalah barak militer karena dia nggak tahu anak-anak. Iya kan? Dibilanglah barak militer itu nggak baik, pemikiran yang dangkal. Emang Rocky Gerung bisa ngurus anak? Kena bully lagi di satu Indonesia itu. Udah malas bikin konten tentang Rocky Gerung itu karena beda kasta, beda level. Ibaratnya genteng sama langit. Saya langitnya, dia gentengnya. Ya iyalah, saya panas-panas kepanasan, hujan-hujanan, nyari nafkah buat anak istri. Nah, Rocky Gerung ngebacot sana sini, masuk TV sana sini, ya, ke kampus sana sini ngebelain siapa? Disama-samain sama Pak Jokowi. Ya, banyak lagi yang nyindir-nyindir tentang Deddy Mulyadi, gara-gara dia masuk ke kali. Dengerin, dari dulu juga Deddy Mulyadi seperti itu. Ya, apakah kalian tuh lebih baik daripada Deddy Mulyadi yang banyak berbagi? Kemarin ke Persib dia ngasih 1 miliar duit pribadi dia. Nah yang udah dilakukan Rocky Gerung apa? Nah coba yang sudah dilakukan sama pejabat-pejabat dan kalian konten-konten kreator yang membenci Deddy Mulyadi. Kan Deddy Mulyadi dibilang ininya dangkal sama Rocky Gerung. Banyak kali teorinya si Rocky Gerung ini. Atau siapa yang setuju? Rocky Gerung kita kirim ke barak. Setuju bang, setuju. Bukan mengajak orang berpikir itu. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Lah kenapa nggak Bang Rocky Gerung aja yang dikirim ke barak militer? Kenapa harus Gibran? Kalau udah nyenggol KDM, nyenggol Gibran juga. Aduh, Rocky Gerung ini banyak kali teorinya nih. Pedagogi lah, demagogi lah. Awak taunya momogi. Aku taunya komdigi. Aku taunya lapet gogi. Aduh, Rocky Gerung. Lagian juga dia kan bilang tadi kan berdasarkan ilmu teori, ya kan. Teorinya barak militer itu untuk mendisiplinkan tubuh, kan bagus berarti mendisiplinkan. Ya kan tadinya anak itu nggak disiplin, nggak tertib, ya kan nggak teratur hidupnya. Sekarang disiplin, teratur, tertib, kan bagus. Apa? Nah, ini aku berkaca kepada diriku sendiri. Aku kan sebagai orang tua dan aku kan mempunyai anak. Nah, ketika anakku itu seumpamanya susah dinasihatin, susah diatur, tidak bisa diomongin dan tidak menurut orang tua.
Dan ketika saat itu juga ada program bagus, ada kebijakan bagus nih dari gubernur, yang bisa memasukkan anak-anak yang susah dinasihatin ini ke bara militer, ya pasti masukin guys. Lah ini Bung Rocky Gerung ini, dia itu enggak apa karena beliau ini belum menikah dan belum punya anak. Jadi beliau ini enggak bisa ngerasain ya susahnya ngedidik anak. Jadi simpelnya anak itu enggak serta-merta langsung dimasukin ke barak militer nyok kayak gitu ya enggak. Itu kan atas dasar persetujuan dari orang tua, lagian anak-anak juga kan. Ini dididik agar lebih disiplin yang tadinya susah dibilangin, yang tadinya sering begadang main game, yang tadinya enggak pernah sholat subuh. Pokoknya di barak militer itu mereka dididik menjadi lebih baik dan menjadi disiplin. Lagian, makannya terjamin pakai ayam, pakai sate. Macam-macam ya kita lihat kemarin di channelnya Kang Deddy Mulyadi. Terus anak-anak yang sudah selesai dari pendidikan pun dikasih pesangon malah aku lihat di channelnya Om Zen ya. Jadi ada anak itu yang belum punya rumah sampai dibeliin tanah dan dibikinin rumah. Gimana nggak keren coba? Nah gitu kok ya ada aja gitu loh yang nggak seneng sama kebijakan-kebijakannya Gubernur Jawa Barat. Lagian Bung Rocky Gerung ini, aduh ini ngapain juga gitu loh. Akhirnya kan Bung Rocky Gerung dikritisi. Dikritisi gantian gitu loh, dihujat gantian sama netizen ya. Gara-gara itulah kan Bung Rocky Gerung, ini salah pilih lawan yang menurutku. Ya, ini kalau kita ibaratkan ini sama halnya dengan servis motor lah. Ya, kalau di buku panduan kan, cara membuka baut pada motor itu kan dengan menggunakan obeng. Ya itu sudah kelar, tapi di lapangan kan berbeda lagi ceritanya. Apabila kita ketemu baut yang dol, jadi penanganan dan tindakannya pun berbeda. Nggak sama kayak di buku panduan. Tapi ini Bung Rocky ini selalu berdasarkan teori ya. Jadi di lapangan pun ya beda ya kalau teori-teori doang ini gitu aja sih guys.